saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, terpujilah Tuhan yang boleh memperkenankan kita semua untuk menikmati lagi hari yang baru, Jumat 8 Desember 2023. Dan sebelum kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita memohon Roh Kudus yang dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati lagi hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau karuniakan. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dan kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat Roh Kudus yang dari Tuhan dan memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami semua sudah siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita, Mazmur pasal 85 ayat 11 dan 12. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Demikian firman Tuhan. Tema kita, tumbuh, bertemu, bercium-ciuman. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ungkapan bercium-ciuman di sini adalah pertemuan yang mesra dari yang bertentangan atau berlawanan menjadi utuh dan harmoni kembali. Bercium-ciuman bukan hanya terjadi pada dua orang yang berlawanan jenis atau suami istri yang saling menyayangi, yang mewujudkan kasih sayangnya dengan cara bercium-ciuman. Tetapi pemazmur saat ini sedang menjelaskan tentang makna rohani yang sehingga menghubungkan bertumbuh, bertemu, dan bercium-ciuman. Dengan peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa adalah kisah tentang kasih dari sorga tidak bertemu dengan kesetiaan di bumi. Saat Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden sebagai perwujudan kasih pemeliharaannya, maka Ia menciptakan di taman itu banyak pohon yang buahnya enak, manis, gurih, yang dapat dimakan manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi juga di taman itu ada buah-buah pohon tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah melarang manusia memakannya, sebab jika memakannya, mereka pasti akan mati. Kasih Tuhan Allah kepada ciptaannya dilawan manusia dengan ketidaktaatannya. Kasih dan kesetiaan tidak dapat bertemu. Berita Advent yang disampaikan minggu ini adalah Tuhan Allah merancang karya penembusan bagi manusia yang berdosa dan tidak taat agar kembali mendapatkan damai sorgawi. Pemazmur pasal 85 ayat 11 dan 12 menyampaikan visi tentang karya penebusan itu dengan sangat puitis, di mana kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera mengalami proses metamorfosa, yakni tumbuh, bertemu, dan bercium-ciuman. Proses ini adalah proses sosial spiritual yang terangkum dalam karya penebusan Tuhan Allah. Kasih yang terhambat oleh berbagai hukum agama, demikian juga kesetiaan hanya karena legalitas agama. Maka ketika Tuhan Allah melakukan karya penebusan, terjadilah proses metamorfosa, tumbuh, bertemu, dan bercium-ciuman. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 menyampaikan dengan indah proses bagaimana firman menjadi manusia. Yesus Kristus datang sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Salah satu kisah dalam proses itu disampaikan penginjil Lukas saat Yesus Kristus bertamu di rumah Sakeus. Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
ayat 11 dan 12 adalah visi yang sangat indah dan dalam dan padat tentang karya penebusan Tuhan Allah yang dihayati dalam berbagai penantian, pemberitaan, dan penggenapan janji-janjinya. Hari ini kita semua diingatkan untuk senantiasa berada dan hidup dalam proses metamorfosa ilahi, serta mempraktekkannya dalam kehidupan serta keluarga kita di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, arahkanlah kami agar supaya hati dan pikiran kami senantiasa terarah kepada sumber keselamatan-Mu, dan bentuklah kami untuk menjadi keluarga yang selalu hidup takut akan Tuhan. Serta mampukanlah kami Bapa untuk selalu berada serta menyerahkan diri kami dalam perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, menuntun pekerjaan serta tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Shalom.